Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Yaitu langkah pertama kita harus membuka Google Classroom terlebih dahulu. Lalu kita klik tanda tambah. Lalu buat kelas. Setelah buat kelas, kita centang di sini lalu lanjutkan. Jika sudah, maka di sini kita akan membuat kelas 11 IPS. Bagian itu yaitu nama kita Sentinel Functionality. Setelah itu mata pelajarannya kita isi dengan PPKN. Ruangnya ruang 03. Lalu jika sudah selesai mengisi data pembuatan kelas, lalu kita klik buat. Ya, kita tunggu sebentar. Lalu setelah sudah membuat kelas, maka di sini kita harus membuat topik. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita ke tugas kelas, lalu kita klik tombol buat, lalu kita klik topik. Di sini topik 1, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Lalu di sini kita klik tambahkan. Jika sudah muncul seperti ini, lalu kita klik buat lagi. Lalu kita upload materinya. Setelah materi di sini kita kasih judul. Materi 1. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Lalu deskripsinya itu yaitu silahkan Anda pelajari materi yang sudah diberikan. Lalu di sini kita klik tambahkan. Setelah itu kita tambahkan file materinya. Ya, udah kita tambahkan materinya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukin video tutorial. Caranya itu di sini kita klik file, video pembelajaran. Oke. Baik, kita tunggu sebentar.
Nah, di sini sudah ada file PDF materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Lalu di sini sudah ada video pembelajarannya. Setelah ini lalu kita posting. Nah, ini sudah diposting. Di sini sudah ada materinya. Lalu sekarang kita membuat tugas. Caranya yaitu kita klik buat, lalu kita ke tugas. Setelah ke tugas, di sini kita beri judul. Tugas 1. Lalu di sini kita beri deskripsi. Ini karena sedang pandemi, jadi kita hanya bisa tatap muka melihat. Nah, setelah itu kita tambahkan tugas file, lalu browser, tugas, Nah, setelah selesai membuat tugas, lalu kita harus membuat rubrik. Cara membuat rubrik yaitu kita buat rubriknya. Lalu di sini kriterianya yaitu keberanian berargumentasi. Deskripsi kriterianya bisa kita taruh siswa berani menyampaikan argumen mereka. Lalu poinnya kita akan memberi poin 20 jika siswa berani lalu kita akan memberi poin 10 jika siswa tidak berani. Oh, mohon maaf, di sini kita kasih poin 30. Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan ke kriteria yang kedua, yaitu keaktifan. Nah, di sini deskripsinya yaitu siswa aktif di dalam forum diskusi. Lalu poinnya 30 jika siswa itu aktif, dan saya akan memberi poin 10 jika siswa itu tidak aktif.
Lalu kita akan menambah ke poin yang ketiga, kriteria ketiga, yaitu mengerjakan tugas. Lalu deskripsinya, jawaban yang diberikan tepat. Nah, di sini kita akan memberi poin 40 jika jawabannya tepat. Lalu kita akan memberikan poin 15 jika jawabannya tidak tepat. Nah, di sini sudah selesai. Lalu jika sudah selesai, kita akan menyimpannya. Nah, di sini kita akan taruh di topik 1, lalu jika sudah selesai seperti ini, lalu kita tugaskan. Nah, jika sudah ditugaskan, di sini karena materi harus ditaruh di paling atas, jadi di sini materinya kita pindahin terlebih dahulu ke atas. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah memasukkan materi dan tugas, sekarang kita membuat jadwal pertemuan tatap muka maya, yaitu kita buat pertanyaan, lalu di sini tulis jadwal tatap muka maya, dan di sini kita tulis tatap muka maya akan dilaksanakan pada hari Senin 14 Desember 2020 pada jam 15.00. Dan setelah ini kita tanyakan. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini ada yang sudah upload materinya? Ada yang sudah download materinya? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya. Sudah. Baik, sekarang Ibu langsung lanjutkan saja ya. Ya, Bu. Lalu tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia.
dan mengetahui organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang A, Ibu akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Lalu yang pertama, Ibu akan membahas tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Lalu yang kedua, Ibu akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Penerapan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan di segala bidang, dan melakukan amanat Undang-Undang Dasar. Faktornya yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun investasi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, Ibu akan membahas politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Seperti negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Lalu yang B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara, akan tetapi meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, bergantung dari sifat organisasi tersebut. Lalu di sini terdapat 5 organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu ada yang tahu PBB didirikan pada tahun berapa? Ada yang tahu PBB didirikan pada tahun berapa? Kalau nggak salah, Bu, tahun 1945 ya, Bu? Ya. Lalu yang kedua ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Ada yang tahu ASEAN didirikan pada tahun dan tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Ya, 1967. Lalu dasar pertimbangannya apa tuh didirikannya ASEAN? Untuk mempercepat perekonomian, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, Bu. Ya, benar, bagus. Lalu yang ketiga ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Ada yang tahu APEC didirikan pada tahun berapa? 1989. Lalu tujuan 1989. Ya, benar. Lalu tujuan dibentuknya APEC adalah untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas. Ya. Di kawasan Asia Pasifik. Ya. Ya, benar. Terus yang ketiga yaitu ada Organization of Islam Cooperative atau OIC.
Ada yang tahu ISI didirikan pada tahun berapa? 25 September tahun 1969. Lalu tujuan didirikannya OISI? Ada yang tahu? Meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara Islam. Ya. Lalu ada yang tahu lagi? Selain itu? Untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dan mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut. Ya. Terus yang kelima yang terakhir yaitu United Nations Children's Fund atau UNICEF. Ada yang tahu UNICEF didirikan pada tahun berapa? Tanggal 11 Desember 1946. Ya. Kita lanjut ke poin berikutnya ya. Lalu negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antar Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Lalu di sini ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Keaktifan Indonesia yang ketiga yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Lalu yang keempat, terlibatnya langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Ya, sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Lalu di sini kita akan membuka forum diskusi. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas diskusi di forum Google Classroom. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang isu Palestina, gaungkan konferensi perdamaian dunia di atas? Silakan berikan pendapat masing-masing. Ya, baik Bu. Menurut saya mengenai konferensi di Palestina, harus ada upaya dari PBB sebagai dewan atau
perserikatan bangsa-bangsa terbaik bagi kedua negara tersebut. Karena imbasnya bagi kedua negara tersebut sangat dirasakan bagi rakyat biasa terutama, apalagi di kawasan yang menjadi perang antara kedua negara tersebut. Kalau tetap dibiarkan saja, maka takutnya akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan bukan hanya nanti di Israel dan Palestina. Seperti itu, Bu. Jadi harus segera diselesaikan secara, ya kalau bisa baik-baik, mengapa harus dengan perang? Nah, di sini kan Palestina telah menolak proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik. Mereka menganggap proposal yang diajukan Trump sangat menguntungkan Israel. Bagaimana pendapatnya? Teman-teman ada yang mau jawab? Baik, Bu, mungkin saya coba jawab lagi. Ya, wajar saja mungkin Palestina menolak proposal yang diajukan oleh Donald Trump. Karena isi proposal tersebut memang sangat menguntungkan bagi pihak Amerika dan juga Israel. Sedangkan pihak Palestina tersendiri yang seharusnya menjadi wilayahnya tersendiri, itu pun sangat dirugikan. Karena fakta yang terjadi di lapangan memang yang sangat dirugikan dari dulu pun rakyat Palestina gitu, bukan rakyat Israel gitu. Sedangkan di proposal tersebut ditambahin lagi tuh yang ketidakadilannya. Jadi wajar saja ketika rakyat Palestina menolak proposal tersebut gitu. Nah, harusnya PBB sebagai penengah atau perserikatan massa-massa sekali lagi di sini bisa berperan, berani berpendapat ataupun berani bertindak untuk perdamaian dunia. Ya, baik Saudara Ahmad, terima kasih pendapatnya. Lalu siapa yang ingin memberikan pendapat tentang isu ini? Izin berargumen, Bu. Ya, Saudari YN. Saya setuju Palestina tidak menyetujui atas apa yang diberikan oleh si Israel itu, ya seharusnya PBB bisa menjadi jembatan untuk tidak memperkeruh masalah yang ada. Ya, jadi di sini Palestina itu tidak salah untuk menolak proposal Presiden Amerika Serikat. Karena di sini Palestina juga merasa dirugikan oleh Israel dan Palestina merasa Israel itu sangat diuntungkan jika Palestina menandatangani proposal itu. Lalu Saudari Fitri ingin berpendapat? Iya, Bu. Menurut saya juga mengenai penolakan dari pihak Palestina. Maaf ya, Bu, belepotan. Ya, nggak apa-apa, lanjut nih. Itu wajar sih, Bu. Mereka memberikan penolakan karena Bagi Anda harus belajar membaca dulu. dalam sebuah keputusan, apalagi mengenai keputusan suatu tatanan negara, itu pasti sangat penting. Jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan besar pun sudah dilakukan dari pihak Palestina dalam menerima atau menolak proposal dari Israel tersebut gitu. Jadi saya juga belum terlalu paham bagaimana isi proposalnya, tapi bisa dipastikan dalam suatu putusan besar itu bukan hanya secara emosional sih, Bu. Jadi pasti ada hal-hal besar yang sudah dipertimbangkan mengapa ditolak, bagaimana melihat sejarah sebelumnya, keadaan Palestina yang sudah dibombardir seperti itu oleh Israel. Jadi menurut saya lebih ke bagaimana Israel ini bisa bermusyawarah ya, mungkin dikatakannya seperti itu kalau bahasa di kita dengan Israel dengan Palestina gitu loh, Bu. Ya, jadi di sini Israel itu tidak sepenuhnya percaya oleh perdamaian dalam proposal yang diajukan oleh Israel. Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, dan pertemuan kali ini
Mungkin Ibu rasa sudah cukup ya. Ya, Bu. Ya Ibu, terima Ya, kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Cynthia. Sama-sama. Karena kemarin kita sudah melakukan Zoom Meet atau tatap muka maya, maka sekarang kita akan membuat tutorial penilaian, yaitu kita klik dulu tugasnya, lalu kita klik diserahkan. Nah, di sini sudah ada, lalu kita klik yang sudah menyerahkan tugas untuk EN. Nah, di sini karena kemarin EN ini berani untuk berargumen, jadi saya beri nilai 30 poin. Lalu keaktifannya EN Feni kemarin dalam diskusi yaitu aktif, kita beri 30 poin. Nah, lalu di sini tugas yang dikerjakan oleh EN yaitu tepat. Nah, ketika kita sudah menilainya, lalu kita klik kembalikan. Nah, kita kembalikan tugasnya. Dan cukup sekian tutorial cara membuat penilaian di Google Classroom.